warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah sahabat soleh dan soleha, hari ini kita akan kembali belajar yaitu tentang tema 1, tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Namun yang akan kita bahas hari ini yaitu subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sahabat soleh dan soleha, tumbuhan ini memiliki begitu banyak manfaat untuk manusia. Nah, sahabat soleh dan soleha, adapun kegiatan dan melestarikan suatu tumbuhan termasuk salah satu kegiatan melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat soleh dan soleha, adapun kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam yang ada di sekitar kita yaitu dengan cara menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Sahabat soleh dan soleha, adapun proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Nah, ada dengan cara alami ataupun dengan cara buatan. Nah, cara buatan ini adalah cara yang dibantu atau menggunakan sentuhan-sentuhan oleh manusia. Nah, sahabat soleh dan soleha, adapun yang cara perkembangbiakan pada dengan alami ini yaitu dengan cara menanam biji-bijian atau dengan tunas. Nah, sebelum kita bahas proses pertumbuhan dengan biji-bijian ini, mari kita amati gambar biji di samping ini. Nah, di gambar biji ini, di sini itu ada memiliki beberapa bagian-bagian. Nah, bagian pertama itu ada namanya embrio. Embrio ini adalah bakal tumbuhan baru. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kotiledon. Kotiledon. Nah, kotiledon ini adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru. Nah, yang ketiga, itu bagian yang ketiga yaitu adanya selimut biji. Selimut biji ini adalah yang melindungi bagian yaitu embrio dan kotiledon ini. Nah, atau yang melindungi biji. Nah, sahabat soleh dan soleha, proses daur hidup tumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan ini beragam. Nah, sebelum kita bahas lebih rinci, mari kita lihat gambar di samping ini. Di samping ini adalah gambar daur hidup sebuah tumbuhan, yaitu pada semangka. Nah, sahabat soleh dan soleha, mari kita susun bersama-sama. Dari gambar ini kita lihat, dapat kita ketahui yang pertama kali daur hidup pada semangka ini, yang pertama itu adalah biji. Kemudian setelah biji tumbuhlah tunas dan memiliki 2 bakal daun. Nah, yang ketiga, dan itu akan memunculkan bakal daun lagi, ditambah 2 bakal daun lagi. Nah, jadi dan tumbuh banyak daun-daun, yaitu udah bisa merayap. Nah, yang terakhir yaitu pohon semangkanya bisa menghasilkan buah. Nah, sahabat soleh dan soleha, itu salah satu contoh proses daur hidup pada tumbuhan. Nah, ada pun proses perkembangan atau kembangbiakan pada tumbuhan ini dengan biji-bijian ini banyak lagi contohnya, yaitu selain dari semangka tadi, yaitu pohon mangga, jeruk, dan lain-lain. Nah, kemudian dengan cara tunas bagaimana? Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara tunas itu dapat kita lihat dengan gambar-gambar berikut ini. Nah, yang pertama yaitu gambar pada pohon pisang. Nah, di pohon pisang ini itu dapat kita lihat di gambarnya ada tunas di bawahnya. Di samping pohon pisang, pohon utama, kemudian muncullah tunas. Nah, ini tunas pada pohon pisang ini dia tetap berada di dekat pohon utama. Jadi kemudian contoh kedua yaitu pada bambu. Nah, pada bambu ini sama dengan pohon pisang. Dia akan
memunculkan tunas yang dekat dengan pohon utama. Yang ketiga yaitu ada daun cocer bebek. Nah, sahabat soleh dan soleha, boleh lihat pada daun cocer bebek yang di samping daun cocer bebek itu memiliki banyak tunas. Nah, apabila daunnya jatuh dan itu akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, itu tadi adalah proses perkembangbiakan secara alami. Sahabat soleh dan soleha, mari kita mengenal berbagai macam tumbuhan dan cara berkembang biaknya dengan cara membuat buku berbagai macam daun yang ada di sekitar rumah kita. Nah, sahabat soleh dan soleha, silakan kumpulkan berbagai macam daun yang ada di sekitar rumah sahabat soleh dan soleha. Namun daun kering ya sahabat soleh dan soleha, jangan ambil daun yang ada di pohonnya, karena kalau kita mengambil daun yang ada di pohonnya atau daun yang masih hijau di pohonnya, itu berarti kita merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu termasuk merusak alam. Nah, sahabat soleh dan soleha, kita akan memanfaatkan daun-daun kering. Nah, kumpulkan sebanyak mungkin, dan setelah membuat buku daun-daun kering ini, sahabat soleh dan soleha bisa menggunakan daun-daun kering ini atau ranting-ranting untuk membuat sebuah karya, yaitu mozaik. Nah, apa itu mozaik? Mozaik adalah sebuah karya 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan bahannya yaitu potongan-potongan ranting, daun, atau potongan-potongan keramik, atau potong-potongan kaca. Nah, dalam sebuah membuat karya atau sebuah tema dalam karya mozaik ini, kita hanya cukup menggunakan satu bahan saja. Boleh menggunakan ranting, daun, kertas, atau potongan-potongan keramik atau potongan kaca. Namun yang membedakannya adalah warnanya. Ya, satu bahan tapi warnanya yang berbeda-beda. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut ini. Nah, sahabat soleh dan soleha, hari ini tugas sahabat soleh dan soleha ada 2. Yaitu yang pertama, membuat buku yang berisi tentang daun-daunan dan cara berkembang biak. Yang kedua, yaitu membuat karya mozaik menggunakan daun-daunan kering atau ranting dan ataupun bahan-bahan yang lain. Nah, sahabat soleh dan soleha, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pembelajaran berikut. Dajana akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.